Greetings. Good morning, sir. Okay, good morning, students. Ya, anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan mengawalinya dulu dengan doa ya. Nah, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Oke, jadi silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar yang namanya listrik statis ya. Kita mau belajar listrik statis. Jadi anak sekalian tentu ingat ya, pertemuan sebelumnya kita belajar tentang listrik dinamis. Ya, kalau listrik dinamis itu paling gampangnya adalah muatannya bergerak. Sedangkan kalau listrik statis, muatannya itu ya statis, tidak bergerak. Tapi bukan berarti nanti benar-benar diam, bukan ya. Nanti kita ada beberapa pembelajaran ya. Tentunya kalian akan belajar beberapa hal kaitan dengan listrik statis. Yang pertama, kita akan belajar tentang muatan dulu. Ya, muatan listrik itu ada dua, listrik muatan positif dan muatan negatif. Lalu yang kedua, kita mau belajar gaya kolom. Yang ketiga, kita fenomena alam ini sering kita jumpai adalah petir. Oke ya. Nanti kita akan nonton dari YouTube ya tentang peristiwa terjadinya petir. Teman-teman boleh catat yang penting-pentingnya. Kalau sudah tercatat, sudah pernah mencatat atau sudah pernah tahu, nanti bisa dikomunikasikan dalam kelompok. Oke ya. Sebelumnya sertanya juga udah satu kelompok semua kan ya? Satu kelompok ya? Oke ya, satu kelompok ya. Karena nanti kita akan ada diskusi kelompok. Boleh diputarkan peristiwa terjadinya. Ketika hujan lebat turun, kita sering mendengar suara dentuman yang sangat besar dan sebuah kilatan di langit. Fenomena tersebut dinamakan dengan petir atau halilintar. Tapi, tahukah kamu, faktanya fenomena petir tersebut bisa ditemukan di kehidupan sehari-hari. Ketika kamu usai menonton TV dan mematikannya dan mencoba menyentuh layar, terkadang kita mendapatkan sensasi kesetrum. Itulah fenomena petir dalam skala yang sangat kecil, yang biasa disebut listrik statis. Listrik statis tersebut bermuatan sangat kecil dan hanya berada di satu tempat selama beberapa saat. Listrik statis dapat dibuat dengan cara menggosokkan dua buah benda. Fenomena tersebut sama dengan yang biasa terlihat di langit, tetapi skalanya sangat besar. Pada kasus di langit, awan terus bergerak secara teratur dan terus-menerus. Selama pergerakan ini, awan akan berinteraksi dengan awan lainnya. Permukaan tanah bermuatan positif. Oleh karena itu, ketika ada perbedaan potensial antara awan dan tanah, maka terjadilah pelepasan muatan negatif ke tanah. Tipe petir dapat dibedakan menjadi 4, yaitu petir awan ke tanah atau cloud to ground atau CG. Petir CG adalah petir paling berbahaya dan merusak karena sambarannya mencapai permukaan petir yang terjadi antara awan. Tipe petir ini cukup berbahaya untuk aktivitas penerbangan. Yang ketiga. Nah, sekarang berkelompok nih. Saya minta kalian boleh googling, boleh cari dari sumber manapun. Tadi ada istilah petir dari awan ke tanah, cloud to ground. Ada yang dari awan ke awan, cloud to cloud. Ya. Ada juga dari awan ke udara, cloud to air. Nah, yang jadi persoalan kita adalah salah satu moda transportasi yang ada di dunia itu pesawat terbang. Ya, nah pesawat terbang itu dari lokasi satu ke lokasi yang lain bisa saja melewati kondisi cuaca yang tidak menentu. Ya, bisa saja melewati kondisi cuaca yang tidak menentu. Nah, pertanyaannya atau permasalahannya, kalian boleh berkelompok ya nanti ya. Kira-kira apa yang terjadi jika pesawat menembus awan yang penuh petir tadi,
Lalu kalau pesawat tersambar petir itu bagaimana? Ini kelompok yang pertama boleh memilih kelompok yang dijelaskan dan memilih siapa yang dijelaskannya. Ini kita Ya. Oh, jadi nggak usah yang pertama ini menentukan. Biar terlihat suaranya yang keras ya. Suaranya yang keras. Yang keras, suaranya yang keras ya. Jadi yang pertama mungkin tidak pesawat tersambar petir, pesawat mungkin untuk tersambar petir. Akan tetapi pesawat sudah dirangkai dan memiliki sistem static discharge. Static discharge. Oke. Boleh tunjuk satu atau ada dari kelompoknya yang mau menjelaskan? Gak ada ya? Yang lain boleh. Karena pesawat dibangun dengan material logam yang merupakan konduktor listrik yang baik. Selain itu, pesawat juga terbang di ketinggian yang sering menjadi jalur aliran petir saat badai terjadi. Tapi memang ada satu kondisi pesawat karena faktor bahan bakar yang menipis misalkan. Kita itu kan belajar awan bergerak lalu bergesekan dengan awan lain gitu ya. Berarti di sekeliling tangan Sir sudah ada medan listrik. Oke, cukup ya. Oke, jangan kena ya. Nah, itu nyala ya langsung ya kelihatan nih.
Coba menjauh lagi. Nyala ya, kelihatan ya. Karena itu, jadi gini tadi yang percobaan yang pakai ini itu menunjukkan bahwa di sekitar jual itu udah ada negatif. Pindah muatan dari orang yang memegangnya hingga ke orang paling belakang. Iya. Ketika dipegang kan kita memakai ujung jari. Iya. Jadi bisa di Pokoknya yang dari muatan positif tanda panahnya pasti meninggalkan. Yang dari muatan negatif pasti mendatangi. Itu udah pasti. Nah, peristiwa inilah yang menyebabkan adanya polarisasi tadi, yang adanya petir tadi. Jadi awalnya ini kelihatan ya. Kelihatan ya? Oke, good morning students. Down please. Ya, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, berdoa, mulai. Selesai. Ya, anak-anak sekalian, pertemuan pertama kemarin kita sudah belajar tentang listrik statis ya. Tentang muatan listrik, tentang medan listrik, lalu juga kita sudah belajar fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari itu adalah terjadinya petir. Ya, terjadinya petir. Kemudian kita juga sudah belajar permasalahan yang mungkin muncul, yaitu bagaimana sih kalau pesawat terbang melewati awan yang penuh dengan muatan-muatan negatif dan tersambar petir. Ya, kita juga sudah mengadakan demonstrasi sederhana dengan alat generator Van der Graaf. Ya, masing-masing sudah mencoba, sudah merasakan merasakan peristiwa kesetrum, ya, walaupun tidak terlalu besar gitu ya, tapi ngegrenyet lah istilahnya ya. Semua sudah ngalamin. Jadi listrik statis sudah tahu ya. Muatan listrik juga sudah tahu bisa terpolarisasi karena memang ada dua jenis muatan positif dan muatan negatif. Itu sudah kita pelajari kemarin. Nah, kali ini kita mau lebih dalam lagi mempelajari tentang listrik statis. Nanti kita akan praktikum ya. Tapi sebelumnya, Sir pengen kita mengingat dulu beberapa formulasi dasar dari listrik statis. Ya, rumus-rumusnya lah ya. Rumusnya itu yang perlu dipelajari ada dua. Yang pertama gaya Coulomb.
yang berikutnya nanti kuat medan listrik. Ya, gaya kolom sudah tampak ya di layar ya. Sudah tampak di layar. Gaya pasti simbolnya lambangnya F, ya. Persamaannya K dikali Q1 Q2 dibagi R kuadrat. Oke, Q1 Q2 itu apa? Dua muatan. R itu apa? Jarak pisah antara kedua muatan tersebut. Jadi untuk mengetahui gaya kolom itu benar-benar gaya yang terjadi antara dua muatan. Ya. Bukan gaya berat. Kalau gaya berat itu kan antara benda bermassa. Nah, kalau gaya kolom itu antara benda-benda bermuatan. Yang paling gampang apa ya, muatan listrik itu sendiri. Sampai sini jelas ya. Rumus yang K dikali Q1 Q2 per R kuadrat ini adalah rumus gaya kolom yang ideal. Di mana tempat beradanya muatan itu dianggapnya ada di ruang vakum. Ya, ini kondisi ideal. Kalau tidak ideal gimana, Sir Sony? Gampang. Berarti nilai K-nya itu bukan 9 kali 10 pangkat 9. Nilai K-nya harus dibagi dengan permitivitas relatif bahan. Nah, itu biasanya diketahui oleh soal. Ya, biasanya diketahui oleh soal. Nanti kita akan ada contohnya, ada latihan soalnya, tapi yang hari ini pengen kita selidiki adalah tentang faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi besar dari gaya listrik. Nah, sebelum kita pelajari faktor-faktor itu dengan bantuan virtual lab, kita masuk dulu sedikit ya ke kuat medan. Gaya kolom itu antara ya ke kuat medan. Kuat medan itu sedikit berbeda pemahamannya dengan gaya. Hari ini kita akan coba menyelidiki dulu lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya listrik atau gaya kolom. Nah, untuk itu kita akan praktikum ya. Praktikumnya nanti teman-teman semua menggunakan PET simulasi ya. Simulasi PET yang bisa diakses secara gratis. Nah, ini semua sudah terbagi dalam kelompok ya. Sebentar, ini sebelum serlupa yang tidak hadir siapa ya? Boleh, jenis muatan ngaruh nggak sekarang? Ayo. Lalu besar muatan yang sebelah sini kan dari sini semua kan 10 hindari. Yang hindari rumus.
Jadi untuk dari kelompok kami sendiri perbedaannya hanya sedikit di grafik ini, yaitu untuk di sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu X sendiri kami maka didapatkan biayanya yaitu sekitar 40 sampai 80 Newton. Sedangkan jaraknya apabila berada di 3 cm. Perbedaan muatan terus juga Tadi pertanyaannya siapa? Pertanyaannya Feli, Sir, tangannya masuk, ya kalau ininya positif, ya larinya ke tangan. Ya kalau dia positif, ya lari ke situ. Kalau kebakar, mungkin nggak langsung. Kalau kebakar, mungkin nggak langsung. Belum pernah dicoba. Kalau boleh dicoba, sekira enggak, janganlah. Karena ini udah dudukannya udah pas. Karena dia akan langsung loncat kemana-mana nanti. Nah ini yang terbilang, ya dia dari sini ke sini, ya lari lagi ke sini. Ya mirip benar. Ya ini terlihat ya. Nah ini yang terbilang hati-hati. Ini yang saya bilang hati-hati dengan yang namanya kalau kita dalam mode bukan dalam mode pesawat, kita di mode transportasi pesawat terbang, instruksi-instruksi pengamanan seperti mematikan segala alat komunikasi gitu ya, bukannya tidak boleh gitu menyalakan atau membawa, tapi ada saatnya kita harus nurut karena kan pilot yang tahu di depan sana ada awan istilahnya tuh cumulus nimbus dan kita nggak akan menghindarinya karena kalau menghindarinya ternyata awannya lebar banget, luas banget, kita nggak bisa menghindar, kita harus menerjang. Tiba-tiba nyala lampu peringatan, harus duduk, harus pasang, kadang-kadang turun oksigen gitu kan, harus dipasang kadang-kadang ya. Nah itu diikuti. Nah dengan belajar listrik statis yang mungkin sepertinya sangat sepele atau sangat apa sih relevansinya? Ya banyak relevansinya gitu. Kalau kamu sedang nelpon, tadi saksinya ada teman kita melihat ini laptop dalam kondisi nyala dan jaringannya sedang masuk ke Zoom. Berarti kan sedang ada koneksi jaringan. Terganggu, betul ya Hans ya? Terganggu langsung. Jadi ini sedang join Zoom, berarti ada koneksi jaringan. Di sininya juga ada medan listrik, istilahnya terganggu. Jadi ini seperti kalau kita di pesawat. Simpel aja, ya nggak harus di pesawat sih. Di lapangan juga kalau lagi ada petir, kamu nelpon, bisakah tersambar petir? Bisa. Jangankan kamu nelpon, kamu lagi nggak nelpon aja bisa tersambar petir. Ya ini pembelajaran yang saya kira tampaknya sepele, tapi nggak ada salahnya kita pelajari dengan serius gitu. Nah ini jadi refleksi kita bersama ya. Oke, ada nggak negara yang katanya petir itu hampir berapa jam sehari? Ya, kita sudah sampai akhir pembelajaran ya, sudah belajar tentang listrik statis. Kita sudah demonstrasikan dengan alat generator Van de Graaff. Kita juga sudah praktikum secara virtual, dibantu dengan simulasi PET. Kalian sudah menganalisis, kalian sudah mempresentasikan, sudah mendapatkan banyak ilmu dan relevansinya dalam keseharian kita ya. Saya kira sudah cukup banyak yang bisa kalian dapat. Kita harus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua kelas 12A. Dan sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita mengucap syukur ya. Kita berdoa menurut kepercayaan, keyakinan kita masing-masing. Saya yang akan pimpin, berdoa dimulai. Selesai. Ya, oke, kita boleh berpindah ke ruangan lain atau yang sudah pulang boleh pulang. Boleh sikap dulu.
Oke, goodbye, thank you, God bless you. Dadah semua.